Jadi hari ini kita akan membahas permasalahan dalam soal TOEFL berhubungan dengan verbs ya. Jadi apa sih permasalahan dalam soal TOEFL di segi struktur yang berhubungan dengan verb? Errors di sini adalah kesalahan ya. Dan biasanya kita akan disuguhkan dengan soal written expression seperti contoh minerals in seawater exist in the same proportions in all of the oceans of the world. Jadi antara A, B, C, D di sini ada salah satu kata yang salah dan kalian pilih yang mana yang salah. Dan cara mengidentifikasi dengan cepat adalah teman-teman harus mencari subjek sama verbnya dulu. Subjeknya mana, verbnya mana. Gitu ya. Dan di sini kita melihat subjeknya adalah minerals. Ya, minerals. Minerals itu sebagai subjek. Subjek yang apa? Subjek yang plural apa yang singular? Karena di sini ada S ya, maka dia disebut subjek yang plural. Nah, kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, in sweater ini bukan verb ya, dan verbnya adalah exist. Nah, exist itu sebagai verb. Verbnya plural apa singular? Karena di sini ada S. Kalau verb ada S itu berarti singular. Maka dia tidak sinkron. Berhubung yang di garis bawah itu yang verb ya, yang tidak di garis bawah itu subjek, maka yang tidak di garis bawah itu sebagai acuannya. Dan yang di garis bawah ini salah. Harusnya S-nya dihapus gitu. Maka B ini salah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari soal yang mana berhubungan dengan error analitik di bagian verb. Karena tidak sinkron ya, tidak sesuai dengan verb antara verb sama subjeknya. Nah, kemudian kita loncat saja seperti ini keterangan lebih lanjut ya. Keterangan lebih lanjut. A sentence with two subjects. Nah, ini ada a sentence with two subject. Misalnya ada sebuah kalimat, kalau memiliki dua subjek, yang mana subjek tersebut digandengin sama N. Nah, itu disebut plural. Yang mana kalau plural misalnya the chemistry lab and the physics lab are. Seperti itu. Misalnya are here, are over there. Karena dia plural maka pakai are. Kalau singular pakai is. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, kemudian ini ada beberapa pengecualian ya guys ya. Some words end in S. Jadi ada beberapa kata diakhiri huruf S, tapi dia itu singular bentuknya. Nah, kalau yang tadi kan ada yang diakhiri dengan S tapi bentuknya plural ya guys ya. Kalau ini dia singular. Contohnya apa? Contohnya adalah nama bidang pelajaran. Nah, contohnya economics, physics, seperti itu, mathematics. Nah, kemudian selain bidang pelajaran ada juga yaitu news. News ini bacanya news ya guys ya, news pakai N, N-U-W-S, news. News itu berita. Nah, itu disebut sebagai singular. Ya, singular. Oke. Nah, kalau ini contohnya ya, economics is, the news was, ya. Ini masih di sampel items nomor 1 ya, Miss? Oh, no. Di bawah. Tidak kelihatan ya? Sorry, belum kelihatan, Miss. Slide-nya belum pindah, Miss. Belum pindah. Ya. Terulang lagi ya. Selanjutnya ada irregular plurals. Nah, seperti yang sudah Miss Lee jelasin tentang countable sama uncountable ya. Kata benda yang regular sama irregular, contohnya kayak children, feet, mice ya. Nah, itu adalah kata benda yang irregular karena nggak selalu diakhiri dengan S ya, tapi ada juga yang diakhiri N, ada juga yang berubah menjadi feet, nggak foods tambah S nggak ya. Itu harus dihafalkan ya guys ya. Kemudian ini there, sudah kita pelajari di pertemuan pertama juga ya. There itu tergantung sama subjek setelahnya ya. There ini.
Seperti contoh there was, kok there was kenapa? Ya karena setelahnya adalah subjek sesungguhnya yaitu a loud noise, seperti itu. Kemudian subjek yang diikuti sama each sama every itu pasti singular. Contohnya each state has, each of the representatives was, meskipun di sini diikuti plural ya, representatives di sini. Nah ini ya, meskipun ada s-nya pakai was, kenapa? Karena diawali dengan each ya, every juga gitu ya, singular. Oke. Kemudian di sini ada the verb in relative clauses depends on the noun to which the relative pronoun refers. Nah, contohnya the house that was. Nah, the house, the students who were. Tergantung sama sebelum ini ya, sebelum relative clause itu penghubung antar kalimat. Jadi sebelum that sama who ini tergantung dia singular apa plural. Kalau plural berarti verbnya plural. Nah, kemudian the phrase the number of. Teman-teman melihat sekarang Miss Lee mencoret kata apa? The number of. Yes, good. The number of. Nah, the phrase the number of plus plural noun takes a singular verb. Nah, maksudnya adalah ketika kita melihat ada kata the number of, terus ditambah plural, meskipun dia plural, tapi kok ada the number of, maka dia harus pakai singular verb. Gitu. Wajib pakai singular ya. Karena apa? Karena tandanya the number of. Ya, itu. Masih ingat ya? The number of trees is. Nah, meskipun di sini trees-nya ada S-nya, tetap pakai is. Kenapa pakai the number? Tuh. Kemudian, kalau a number of, ya, a number of plus plural, maka dia disebut plural. Contohnya, a number of important matters. Nah, ini pakai have. Ya, tergantung sama a number of-nya. Oke, karena apa? Karena the number itu artinya jumlah, kalau a number itu artinya sejumlah. Itu ya. Oke, lanjut. Ini nanti bisa di brush up ya guys ya. Pembelajaran seperti ini nanti bisa di brush up sesuai dengan materi yang sudah pernah Miss Lee share sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya ada singular subjects. Subjek yang singular yang diikuti oleh along with, accompanied by, together with, as well as, in addition to. Nah, itu pakai singular verb. Kecuali kalau and tadi ya, and dan tuh pakai plural. Nah, contohnya di sini. The mayor along with the city council is, tetap pakai is, pakai singular meskipun di sini along with. Together with his friend. Nah, ini together with ini cuma preposition ya, kata depan ya. Maka yang subjek sebenarnya adalah ini, Mark. Mark has. Gitu. Oke, penting banget untuk di hafal ya dan diingat. Nah, kemudian selanjutnya, quantities of time. Money, distance. Nah, itu biasanya pakai singular verb. Misalnya, $500, $500 was gitu. Misalnya $500 was easy to get, misalnya was easy to get. 2 years has, jadi bukan have ya. Ya, misalnya 2 tahun memiliki waktu yang sangat lama untuk aku menyelesaikan sebuah misi misalnya. 2 years has a long time for me misalnya. 10 miles, 10 mili. Oke. Jadi itu yang berhubungan dengan verb. Nah, kemudian ini berhubungan dengan tenses ya. Teman-teman kemarin sudah belajar tentang tenses, sudah ya. Simple present dan teman-temannya ya, simple past, perfect, sudah. Kemudian sekarang kita langsung aja praktis di exercise ya guys ya. Setuju? Apa mau dibahas yang ini? Apa setuju langsung soal? Ya. Karena masih ada waktu berapa menit ini ya? 45 menit. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Any question guys? No? Boleh dibahas sampelnya dulu, Miss. Mau membahas yang sampel ini? Yang berhubungan dengan tenses?
Oke. Wait. Contohnya ya, sampel items di sini ada soal the most important period of physical growth in humans occurred during the first 2 years. Kita cari yang salah. Caranya adalah seperti tadi ya, subjek sama verb-nya mana dulu. Subjeknya mana? Teman-teman tahu nggak subjeknya yang mana ini? Ada yang tahu subjeknya yang mana? Subjek itu pasti dalam bentuk kata benda ya guys ya. Halo? Human. The most important period itu. Ada yang human, ada yang the most important. Oke, kita bahas ya. Subjeknya adalah pasti kata benda, dan kata benda itu biasanya diawali dengan artikel ya. Artikel itu seperti the, ya, penunjuk. Nah, the itu termasuk tanda-tanda kemunculan noun, dan noun yang ada di depan itu pasti dia adalah sebuah subjek. Nah, ini dia noun-nya. Ya, the growth ini. Sebenarnya itu cuma the growth gitu aja kan. Jadi dia itu subjeknya. Kemudian dia disebut noun phrase ya. Jadi kata bendanya dalam bentuk frase. Jadi dia adalah subjeknya tapi dalam bentuk noun phrase. Itu. The most important period of physical growth. Ya, jadi ini growth-nya. Ya, jadi subjeknya itu the sampai growth itu subjek. Kemudian in humans ini bukan subjek ya, ini karena ini ada preposition, maka disebut PP, prepositional phrase. Jadi prepositional phrase of object. Jadi dia tidak begitu sangat berpengaruh pada perubahan kata kerja. Dan verb-nya adalah occurred ya, subjeknya ini. During, ini adalah keterangan waktu ya, during their first 2 years. Their first 2 years berarti selama 2 tahun awal. Nah, karena ini berhubungan dengan tenses ya, occur ini verb keberapa? Verb kedua. Sedangkan yang salah ini Charlie, kenapa? Nah, karena ini adalah pengetahuan umum ya, the most important period of physical growth. Jadi berhubungan dengan pengetahuan umum. The most important period, periode pertumbuhan fisik awal yang paling penting pada tubuh manusia terjadi selama 2 tahun pertama. Nah, itu adalah kalimat pengetahuan umum yang memang pada dasarnya itu adalah terjadi kepada setiap tubuh manusia. Jadi tidak zaman dahulu aja, tapi sampai nanti juga seperti itu. Makanya ini tidak cocok memakai simple past karena kejadiannya itu berulang-ulang gitu. Atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu verb 2 ini diganti menjadi verb 1 aja, yaitu occurs gitu. Jadi occurs ganti s. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, personal taxes for Americans rose sharply since 1944. Subjeknya mana teman-teman? Ada yang tahu? Personal sampai American. Oke, boleh. Subjeknya adalah personal taxes. Nah, ini boleh. Sampai American juga boleh. Kalau kita mau poin yang paling penting, subjek utama adalah personal taxes. Gitu aja ya. Kemudian, verb-nya adalah ini ya. Ini verb. Verb keberapa ini? Ini verb kedua. Ya, verb kedua. Nah, akan tetapi kalau verb 2 itu kan biasanya berhubungan dengan simple past ya guys ya. Misalnya in tahun berapa, in 2000, seperti itu, ada in-nya ya. Tapi kalau since itu diartikan sejak dalam bahasa Indonesia, sejak ya. Jadi kalau sejak itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu ada. Sampai sekarang itu masih berhubungan gitu. Jadi
untuk verb 2 itu tidak berlaku. Jadi dia harusnya memakai present perfect, yaitu present perfect itu pakai verb 3 ya. Perfect itu pakai verb 3. Karena verb 3 tidak bisa berdiri sendiri, ditambahin sama have. Have risen. Seperti itu. Jadi yang salah adalah Charlie. Oke. Oke, guys. Boleh nanya nggak, Miss? Oke, ini question boleh. Iya, jadi kan kalau kita biasanya emang kalau ada sense itu kan emang punyanya perfect ya, Miss. Nah, kita bedain dia itu punya past perfect atau present perfect itu gimana, Miss? Oke, thank you for your good question. Jadi kemarin sudah pernah Miss Lee bahas ya tentang past perfect sama present perfect ya. Sudah Miss Lee bahas, coba Miss Lee cari space di sini aja ya. Oke, sini ya. Present, teman-teman kelihatan tulisan Miss Lee? Kelihatan. Oke, present perfect rumusnya apa? Yaitu have atau has plus verb 3. Ya? Oke. Kalau past perfect rumusnya adalah dinaikin lagi have-nya menjadi karena past ya. Kalau present have has. Kalau past berarti menjadi apa? Keduanya, bentuk kedua dari have apa? Iya, had plus verb 3. Terus bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah di sini akan ada dua situasi ya. Jadi past perfect itu digunakan ketika ada dua kejadian. Ada dua kejadian. Gitu. Jadi past perfect itu biasanya dipakai untuk konsep dua kejadian. Ya. Contohnya itu misalnya you had waited, misalnya kamu telah menungguku ya, waited for me, you had waited for me when I apa ya misalnya ya, when I did my assignment. Misalnya assignment in classroom. Misalnya in the classroom. Jadi ini ada dua konsep kejadian, yang mana yang lebih dulu gitu. Jadi ternyata yang lebih dulu itu yang mau disampaikan di sini kalau berdasarkan tenses yang lebih dulu adalah yang had waited. Jadi menunggu dulu baru dia mengerjakan. Lebih duluan menunggu daripada mengerjakan. Jadi dia ada dua konsep kejadian. Transitionalnya adalah pakai I did my assignment. Ibaratnya seperti itu. Ada dua konsep kejadian. Jadi kalau present perfect itu bisa berdiri sendiri, yaitu ditandai dengan sejak, atau sudah, atau belum. Nah, tapi kalau past perfect itu dia ada dua kejadian. Bagaimana? Thank you, Miss. Mungkin masih belum bisa dipahami? Udah, Miss. Udah ya, oke. Jadi biasanya past perfect itu gandengannya pakai simple past ya. Nah, pakai simple past atau verb kedua. Nah, simple past ini gandengannya. Atau urutan kejadian ya, dua kejadian yang berurutan seperti itu. Oke, sudah? Kalau sudah, any more question? Tidak ada? Nah, kalau ini adalah modal ya guys ya. Kalau modal itu seperti ini, might be, could go, must ya, should. Nah, ini adalah bentuk verb bear atau verb 1 ya. Jadi must know, should study, could go itu nggak boleh menjadi verb kedua, harus verb 1 kalau ada auxiliary. Kemudian out to attend, used to play, have to hurry. Nah, itu
juga termasuk. Nah, ini ada trik juga sebenarnya, yaitu ketika kita menemui adanya kata has atau have atau had, itu pasti plus verb 3, ya, pasti plus verb 3. Kebetulan run ini adalah irregular verb, yaitu run itu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama, run, ya. Atau bisa juga run, ran, run, kembali lagi. Nah, run. Verb 1-nya run, verb 2-nya ran, verb 3-nya kebalik lagi ke run. Jadi plus verb 3. Has plus verb 3, have plus verb 3. Pasti plus verb 3. Oke, untuk inform itu verb yang diikuti to be juga, ya. To be, been, be, was, been, seperti ini ya. Next. Past participle itu verb 3 ya. Past participle itu verb 3. Dan verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada to be-nya. Harus ada to be seperti is, won, been, cancelled, been, noun, ya, seperti itu. Kalau ini ya apa? Present participle ya. Salah letak ini. Coret aja. Next. Contohnya langsung. Nah, ini ada contoh. The first bicycle race on record in the United States taken place in 1883. Dan di sini tertera jawaban yang salah adalah Charlie. Kenapa? Karena kenapa kok Charlie yang salah? Ini adalah verb 3. Taken itu adalah verb 3. Verb 1-nya take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Seperti yang Miss jelasin ya, tadi verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan di sini berdiri sendiri, maka salah. Yang bisa berdiri sendiri itu verb kedua, maka take-nya diganti menjadi took. Kenapa? Ini ada keterangan in 1883, maka dia otomatis simple past gitu. Jadi harusnya menjadi verb kedua, took gitu ya. Oke, selanjutnya langsung soal ya. Nah, ini guys, soal. Nah, guys, harus sering-sering latihan untuk mengerjakan soal structure. Kenapa? Karena waktunya satu soal itu cuma 32 detik ya. Sudah plus membacanya, plus mikirnya, plus urek-ureknya. Itu 32 detik ya. Sebisa mungkin 20 detik itu sudah menemukan jawabannya. Cara yang paling cepat adalah please find the subject and verb. Ya. Tentukan subjek dan verb-nya dulu. Itu ya. Oke. Jadi soal nomor 1 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 8 guys ya. Oh, masih ada lagi. Ada banyak guys, tenang aja. Ada banyak loh guys. Ada banyak. Nah, silakan tentukan ya guys ya. Ini nanti Miss Lee minta tolong untuk dibacakan. Satu orang ada volunteer, siapa yang mau baca? Nomor 1 orang lagi, siapa lagi ya seperti kemarin ya ada volunteer. Oke, nomor 1, siapa volunteer yang mau membacakan untuk soal nomor 1? Halo, anybody home? Miss nggak kelihatan ya? Halo, anybody home? Saya Miss. Oke, boleh. Dengan Miss siapa ini? Miss Fatima. Oke, Miss Fatima, please. Nomor 1 ya, Miss ya? Iya, ya. Ya. R.M. Bartlett of Philadelphia, bla bla bla, the first private business college in the United States in 1843. Oke. Silakan. Subjeknya Bartlett of Philadelphia.
Mm, Verbnya kayaknya nggak ada deh. Verbnya tidak ada, oke. Ya. Berarti founded kayaknya, Miss. Founded, oke. Founded ya. Thank you, Miss Fatima. Thank you for your participation. Dan mari kita bahas. Untuk subjeknya adalah kebetulan nama orang ya. Ini nama orang karena diawali dengan huruf kapital. Kemudian di sini ada the itu menandakan adanya noun ya, the first private business college. Nah, bla bla bla. Nah, ini adalah preposition. Nah, preposition kita sebut prepositional of phrase, yaitu nggak berpengaruh sama perubahan kata kerja, maka dia dianggap tidak penting ya setelah preposition in the United States in. Tapi yang penting ini ada keterangan waktu, lampau, ini subjek. Nah, the di sini sebagai objek ya. Dan yang ditanyakan adalah verbnya. Betul. Verb keberapa? Kalau misalnya kita pilih founding, founding itu verb ing ya. Verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri ya guys ya. Nggak bisa berdiri sendiri, maka dia tidak bisa disebut verb. Maka founding itu salah. Kalau kita pilih had founded, had itu past, founded itu perfect. Past perfect. Nah, past perfect itu tadi Miss Lee sudah bilang kalau ada past perfect berarti dia ada dua konsep kejadian. Maka dia salah karena tidak disebutkan di sini ada dua konsep kejadian dan sedangkan keterangan waktunya juga in 18. Keterangan waktu lampau, tidak ada durasi atau tadi kejadian berurutan yang lain. Kemudian untuk was founded itu adalah kalimat pasif, dia itu to be plus verb ya, to be plus verb 3. Ya, to be plus verb 3. Boleh nggak sih was founded? Iya boleh. Dia itu to be plus verb 3 yang mana sama dengan simple past. Ya, simple past tapi bentuknya pasif. Nah, kalau pasif berarti artinya apa? Artinya RM Bartlett itu kan nama orang ya. Nama orang berarti ditemukan. Ditemukan apa? Nah, setelah verb 3 ini triknya ya. Setelah verb 3 kalau memang dia benar itu harusnya plus preposition. Gitu. Misalnya was founded by, was founded in, was founded on. Sedangkan di sini langsung objek. Gitu. Jadi untuk Charlie itu salah. Dan yang benar adalah Bravo founded adalah verb kedua. Itu. Jadi RM of Philadelphia itu founded the first private, menemukan apa sih ini kayak kampus ya. College itu kampus ya. Itu kampus swasta gitu. Pertama kali lah istilahnya. Oke, itu tadi jawaban nomor 1 dan pembahasannya dan jawabannya adalah Bravo. Selanjutnya nomor 2. Anybody want to read number 2? Ada yang mau membacakan nomor 2? Nomor 2, siapa yang mau membacakan? Miss Fatima tadi sudah ya? Atau Miss Lee panggil aja ini ya? Agi? Are you Iya, there? Miss. Boleh, Anggi. Miss Anggi, Miss. Oke, Anggi. Please Anggi, silakan dibacakan soal nomor 2. A cup full of stagnant water may millions of microorganisms. Charlie. Ya, Charlie, kayaknya kenapa Miss pilih model. Charlie? Miss Beng Beng Beng. Miss Beng Beng Beng. Miss Agi. Mei itu kan kayaknya mau model ya. Jadi yang kan model harus verb 1. Jadi contain. Oke, good job ya. Jadi untuk reason-nya benar. Sama nomor 1 tadi juga benar, nomor 2 sekarang dijawab oleh Miss Anggi juga benar ya. Kalau misalnya kita pilih contains, dia itu sebagai verb 1 plus S, yang mana dia itu sebagai simple present. Ya, tenses-nya simple present. Boleh nggak sih Miss kalau itu sebagai simple present? Ya boleh, karena dia itu kalimatnya mengandung ilmu pengetahuan umum ya, ilmu pengetahuan umum. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah di sini ada modal. Namanya modal ya pasti verb 1 plus verb 1, sedangkan ini ada S-nya maka jangan dipilih
Kalau kita pilih to contain, to itu adalah to infinitive. To infinitive itu tidak bisa dihukumi sebagai kata kerja. Ya, bukan kata kerja, tapi dia itu diikuti oleh preposition. Maka tidak bisa disebut verb gitu. Sedangkan modal itu nggak bisa berdiri sendiri di konteksnya ini gitu. Maka dari itu to contain kurang tepat. Kalau kita pilih containing, containing itu bukan verb. Karena apa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ditambahin ing itu harus ada to be-nya. Maka dia salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, thank you guys. Next, number 3. Who wants to read number 3? Me, Miss. Siapa namanya? What's your name? Agi. Agi? Okay, Agi, please. Okay, Sarah Knight, blah blah blah, a fascinating account of a journey she made from Boston to New York in 1704. Okay, My good. answer is C. Alpha, Bravo, Charlie? Charlie. Charlie. Why? Why do you choose Charlie? Karena Sarah Knight itu kan yang subjeknya, terus ini nggak punya verb. Dan kenapa Charlie verb 2 yang di in 1704? Okay, good. Di sini ada keterangan waktu simple past ya. Past. Namanya past time pasti identik dengan verb 2. Nah, untuk pilihan A, B, C, D yang menandakan verb 2, satu-satunya hanyalah Charlie ya. Itu. Langsung aja di situ ya guys ya. Untuk subjeknya adalah nama orang, Sarah Knight ya. Nah, kemudian fascinating ini adalah sebagai penanda adanya sebuah kata benda, maka dia disebut objek, maka di sini yang dicari adalah verb, seperti itu. Verb yang keberapa kira-kira? Yang benar gitu. Ternyata yang benar adalah verb kedua. Kalau kita pilih verb 3, written itu verb 3, maka dia bukan verb karena dia berdiri sendiri. Writes itu verb 1 pakai S ya, boleh, tapi dia tidak sesuai dengan keterangan waktunya ya, tidak sesuai. Karena verb 1 ditambah S itu hanya untuk kalimat yang time signalnya tidak lampau alias bisa berulang-ulang. Bisa berulang setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap 10 tahun sekali. Nah, intinya berulang ya. Kemudian untuk writing juga begitu, dia tidak bisa disebut verb ya, karena verb ing berdiri sendiri. Jadi satu-satunya adalah Charlie yang benar. Oke, good job guys. Next, number 4. Siapa yang mau membacakan number 4? Number 4? Miss Li panggil lagi aja lah. Siapa ya? Miss Ilma. Adina. Anybody? Nobody? Oh, but Julie Siagian. Julie Siagian. Miss atau Mister? Julie Siagian. Nobody atau sembunyi? Nggak berani, oke. Munira? Anybody Munira? Miss Vera. Coba Miss Li panggil Miss Vera, ada nggak ya Miss Vera ya? Miss Vera? Oke, cuma absen aja ini kayaknya ya. Teman-teman yang goib ini ya. Ade, coba Ade ada nggak? Ade Rahmalistiani. Nobody? Oke, kalau nggak ada, Loh.
Sudah, nggak ada ini yang mau bacakan lagi. Tes. All animals, blank 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 on other animals or plants. Fit ya, Miss ya? Alpha ya? Nggak tahu sih. Alpha. Why? Kayak all animals. Iya, All. fit. Jadi, iya, ada all. Kan plural, Miss ya? Plural ya? Oke. Plural ya? Iya, Miss. Oke, thank you Miss Anggi. Well, kita cari subjeknya. Subjeknya adalah all animals. Nah, ini ada S-nya ya. Dia berarti subjeknya plural. Kemudian on itu PP ya. On other animals itu kita sebut PP. Jadi nggak begitu berpengaruh sama perubahan kata kerja. Maka di sini yang dicari adalah verb yang plural. Jadi verb yang plural itu verb yang tidak ada S-nya ya guys ya. Ini dia, alpha jawabannya. Yes, good job. Kalau feeds itu verb yang singular ya, verb singular. Kalau fed itu verb 2, kalau feeding itu present participle. Jadi pilihannya yang tepat adalah alpha. Oke, nomor 5, silakan yang mau membacakan. Yang sudah membacakan boleh membacakan lagi. Agi, Anggi, Fatimah tadi yang aktif. Ayo siapa lagi? Once. Ayo, Miss. Siapa ini? Fatimah. Agi. Meli, Miss. Oh, Meli, Miss Meli. Oke. Please read number 5, Miss Meli. Chromium, blah blah blah, in the manufacture of stainless steel. The answer is C, Miss. Use. Charlie, uses? Yes. Uses. Why? Why do you choose uses? I think it's about simple present, Miss. Yes, good. Dia memang simple present ya guys ya. Oke, ini adalah kalimat simple present. Kenapa? Karena dia ada berhubungan dengan pengetahuan umum, ya. Pengetahuan umum atau kebenaran umum. Nah, kebenaran umum kayak contohnya matahari terbit dari timur. Setiap tanggal 15 itu rembulan pasti sempurna. Nah, seperti itu tuh namanya kebenaran umum. Nah, begitu juga dengan kalimat ini. Chromium ... in the manufacture of stainless steel. Nah, itu adalah berhubungan dengan simple present. Dan masalahnya di sini, ya, chromium adalah subjek. Nah, in, bla bla sampai of ini disebut PP, ya, tidak penting ya. Dan di sini yang dicari adalah verbnya. Karena A, B, C, D itu verb semua, sama-sama verb semua ya. Verb yang paling cocok apa? Kalau kita pilih verb yang is using, ini adalah verb ing ya, present continuous. Nah, kalau present continuous tandanya adalah ada kejadian yang sedang berlangsung, ya, present continuous. Sedangkan di sini tidak ada tanda-tanda sedang berlangsung atau keterangan sekarang, saat ini tidak ada. Maka jangan dipilih. Kalau kita pilih using itu bukan verb ya karena tidak ada to be-nya. Maka salah. Ya, jangan dipilih. Antara Bravo sama Charlie, ini kita harus pintar-pintar memilih antara Bravo sama Charlie. Kenapa? Karena dia itu sama-sama simple present, guys. Jadi is used ini adalah simple present, tapi dalam bentuk pasif. Gitu. Kok pasif gimana, Miss, maksudnya? Nah, kalau kalimat pasif itu berarti artinya di atau ter. Itu ya. Jadi to be dasar ini ya, plus verb 3. Itu disebut kalimat pasif. Jadi to be-nya ini kalau to be bentuk dasar maka disebut simple present. Gitu. Kemudian uses ini juga simple present, guys. Tapi dia dalam bentuk kalimat aktif.
Gitu. Tinggal kita cocokkan aja yang cocok yang mana. Chromium menggunakan atau chromium digunakan. Gitu. Kalau berdasarkan arti. Tapi kalau kita berdasarkan ciri-ciri di sini ada preposition ya. Ada preposition di sini ya. Ingat tadi preposition itu biasanya kita bisa memilih pakai verb 3. Jadi di sini itu pakai verb 3 gitu. Di sini to be. Maka dia yang dibutuhkan adalah yang pasif gitu. Ya digunakan ya, bukan menggunakan ya, is used. Kalau ciri-cirinya preposition itu muncul setelah verb 3 atau kalimat pasif. Itu keterangan nomor 5. Any question guys? Untuk nomor 5? Tidak ada? Kalau nggak ada suara berarti aman. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya berhubungan dengan struktur yang masih seputar kata kerja. Siapa yang mau membacakan? Number 6. Agi, okay, Agi. Please read number 6. Okay, the Masters, one of the most important of a golf tournaments. Blah blah blah. Every years in Augusta, Georgia. Since 1934. Okay. My answer is has been held. Oke, delta ya jawabannya ya, nomor 6 ya. Ya. Pilih delta ya. Ya. Oke. Kenapa pilih delta? Soalnya ada kata since itu bukannya yang berulang ya, atau? Makanya pakai been. I don't know. Oke. Ragu, Miss. Mungkin ya, thank you Miss Agi. Mungkin teman-teman yang lain ada jawaban yang apa sih? Ada jawaban lain maksudnya? B, Miss. Bravo. Bravo. Ya, bravo. Oke. Ada yang lain lagi? Alpha, Miss. Alpha. Lengkap ya, ada alpha, ada bravo, ada delta ya. Charlie nih, ada yang belum pilih nih Charlie nih. Sudah, nggak ada yang pilih Charlie ya. Oke, kita bahas sekarang. Subjeknya mana? Subjeknya adalah the masters. Ya, ini adalah subjek. Subjeknya dalam bentuk plural apa singular? Ya, yang pasti dia bentuknya adalah singular. Subjek yang singular. Karena ini adalah sebuah nama ya, bukan S ini tidak maksudnya bukan pembentukan plural ya. Karena dia hanyalah nama sebuah apa? Nama sebuah ini golf turnamen. Nah, one of bla 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 sampai ini tuh disebut apositif alias penjelas dari si noun the masters gitu. Jadi subjeknya the masters, kemudian titik-titiknya adalah yang ditanyakan adalah verb ya. Kemudian di sini ada keterangan waktu every year. Every itu berarti berulang nggak sih? Berulang ya? Berulang. Ya, berarti yang dicari di sini adalah verb 1 atau simple present. Gitu ya. Verb yang simple present. Itu. Karena apa? Karena terjadinya berulang every year. Gitu. Every year in Augusta, Georgia. Nah, since 1934 itu tidak berpengaruh pada perubahan kata kerja. Ya, karena yang berpengaruh di sini adalah yang informasi utama yaitu every year, setiap tahunnya. Nah, teman-teman,
berdasarkan keterangan every year, apakah teman-teman masih memilih pada pilihan pertama teman-teman? Apa mau berubah pilihan yang mana? Halo? Delta. Delta? Delta? Masih Delta? Berubah, Miss. Soalnya present. Iya, harusnya apa? Tetap Delta. Ada yang selain Delta, ha? Si Miss Charlie. Iya, jawabannya adalah jadi guys, simple present, rumusnya simple present Miss tulisin di sini ya. Simple present itu rumusnya gimana? Subjek plus verb 1. Kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal ada S atau ES-nya, ya kan? Ini kalau positif. Kalau negatif itu subjek plus do atau does, ya kan? Ya kan? Do atau does plus verb 1. Nah, kalau yang verbal. Nah, ini kalau yang verbal. Kalau yang nominal itu nggak ada kata kerja. Itu berarti subjek plus to be. To be-nya apa aja? Ada is, ada ada are. Nah, seperti itu. Baru plus apa? Plus adjektif. Plus apa terserah adjektif. Yang penting bukan kata kerja. Bentuk pertama ya. Nah, ini. Ini rumusnya simple present. Nah, yang aktif ya. Yang aktif. Kalimat aktif. Nah, kalau yang kalimat pasif, subjek plus to be plus verb 3. Tuh, to be-nya apa? To be ya ini ya, is, are. Sudah? Sudah menemukan jawabannya yang mana? B bukan, Miss. To be, ya? Charlie, Miss. Iya, harus tetap teguh pada pendirian, yaitu Charlie ya. Jawabannya Charlie, guys. Oke. Jadi dia kalimat pasif ya, karena di sini ya kebetulan memang subjeknya itu bukan orang ya, subjeknya. Karena kalimat pasif itu biasanya subjeknya bukan orang. Dalam soal TOEFL itu paling sering ketika subjeknya bukan orang itu kalimatnya pasif. Itu paling sering ya, enggak 100% tapi paling sering. Oke. Next nomor 7. Ada yang mau membacakan? Anybody wants to read number 7? Ya. Can I, Miss? Siapa ini? Meli. Sorry? Meli. Meli lagi, oke. Silakan Miss Meli. Porous rocks, such as chalk and sandstone, allow water, blah blah blah, through them. Charlie, to soak. Oke. Kenapa pilih Charlie, Miss Meli? Kenapa? Karena feeling? Jujur aja Miss Meli, kenapa? Karena feeling atau karena nggak enak aja Miss kalau nggak pilih itu juga boleh loh. Yeah, feeling, Miss. Feeling ya. Okay. Thank you Miss Meli, your participation. Oke. Untuk subjeknya adalah Paris Rocks ya. Paris Rocks itu subjek utamanya. Kemudian such as ini hanyalah tambahan aja ya, kayak seperti kapur dan sandstone gitu ya. Itu cuma tambahan aja dan yang verb utamanya adalah allow. Gitu, allow verb 1 ini ya. Allow, kemudian ini subjeknya plural karena ada S-nya. Allow water. Subjek sama verbnya sudah aman nih. Subjek sama verbnya sudah aman. Kalau sudah aman mau cari apa di sini? Ya selain verb.
Jadi jangan sampai pilih verb gitu kalau sudah ada verbnya ya. Berarti socks ini verb jangan dipilih karena ada S-nya. Is sock juga verb jangan dipilih. Can sock juga verb jangan dipilih. Ini can sock. Jadi satu-satunya adalah ini to soak. Itu yang bukan verb ya. Jadi to soak itu to infinitive. Nah, to infinitive itu bukan kata kerja. Tidak boleh dihukumi verb ya, alias bukan verb. Oke, clear guys, nomor 7. Sekarang kita lanjut lagi atau mau ada pertanyaan? Any question? Nothing? Thank you. Nomor 8. Number 8 ya. Oke, number 8. Who wants to read? Siapa yang mau membacakan nomor 8? Waktu kita masih ada 10 menitan lah ya. Nomor 8. Who wants to read? Okay, Miss Fatima, please read number 8. Weavers are social birds that blah 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 complexness housing hundreds of families. Kayaknya ya. Alpha, Miss. Alpha. Kenapa sih kok pilih alpha? Karena kan sudah ada verbnya, terus ada conjunction apa that itu penghubung kalau nggak salah ya. Berarti harus ada verb lagi. Oh. Berarti harus ada verb lagi. Oke, thank you Miss Fatima. Salah. Loh, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa kalau salah. Bener alhamdulillah, salah nggak apa-apa ya. Oke, cekidot Miss Fatima dan semuanya. Untuk subjeknya adalah weavers, itu subjek ya. Subjeknya dalam bentuk plural. Dan untuk are ini itu sebagai auxiliary verb ya. Kita sebut aja verb. Verbnya apa? Verbnya plural. Berarti subjek verbnya sudah ada, sudah aman. Nah, setelah verb di sini social birds, dia itu sebagai objek ya. Nah, kemudian ada that. Ingat 5W1H kemarin. 1H, terus ada that ya. Itu disebut apa? Dia disebut conjunction. Conjunction itu apa? Penghubung antar kalimat. Nah, penghubung antar kalimat, bukan antar kata ya. Nah, terus di sini teman-teman harus paham yang namanya kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu terdiri dari subjek plus verb. Gitu, SV. Nah, SV-nya sudah aman nih, yaitu weaver sama are. Ya, weaver sama are itu subjek verb. Tapi di sini muncul yang namanya conjunction, penghubung antara kalimat. Maka kalau ada conjunction harus muncul subjek verb lagi. Itu. Berarti setelah ada di sini titik-titik ya. Ada verbnya enggak setelah itu? Complexness ini noun. Housing hundreds of families. Nah, ini adalah noun phrase, guys. Kesatuan dari noun phrase. Ya, kita singkat NP noun phrase. Yang mana complexness housing hundreds of families itu adalah satu satuan kata. Ya, itu. Belum ada kata kerjanya, maka di sini yang dicari adalah verb. Lah, subjeknya mana, Miss? Nah, ternyata di sini conjunction-nya itu merangkap sebagai subjek. Jadi, untuk conjunction itu bisa merangkap sebagai subjek khusus that sama which. Nanti ada which. Dan verb yang cocok itu mana? Itu. Yang cocok itu yang mana? Semuanya verb? Apakah semuanya verb? Ya. Semuanya itu adalah verb. Build verb, are build verb, are building verb, verb semua. Bingung dong yang mana ini verb yang cocok ini. Ya, yang mana yang cocok? Yang jelas ini adalah ilmu pengetahuan umum atau kebenaran umum. Yang mana membahas tentang weavers are social birds. Jadi nama burung, terus ini adalah sebutannya social birds. Ya, jadi dia itu simple present. Lebih ke simple present. Gitu. Nah, simple present yang cocok di sini adalah yang mana? Kalau build itu verb kedua. Ya. Sedangkan di soal nomor 8 itu tidak ada keterangan lampau sama sekali. Jadi
Build itu salah. Are building itu adalah continuous. Sedangkan di kalimat nomor 8 tidak ada keterangan sekarang, saat ini tidak ada sama sekali. Nah, jadi sekarang yang kita cari adalah antara alpha sama bravo. Kenapa? Karena dia sama-sama simple present, cuma bedanya yang build ini aktif ya, yang ini pasif. Ya, ini aktif, kalau yang ini kalimat pasif. Loh, Miss Li tadi katanya bilang kalau subjeknya bukan orang itu biasanya kalimatnya pasif. Nah, kita lihat dia bisa melakukan sesuatu enggak burungnya ini. Itu ya. Oke, jadi untuk nomor 8 yang pilihan paling cocok adalah alpha ya, build, membangun. Yang membangun complex nest housing hundreds of families. Jadi membangun sarang, perumahan sarang ya istilahnya itu kayak ya keluarga burung gitulah. Burung kan membangun ya, tidak dibangun ya. Jadi yang membangun itu kan burung-burungnya, bukan dibangunkan. Makanya dia pakai kalimat aktif gitu guys, nomor 8. Oke, itu nomor 8 dan ternyata nomor 8 itu adalah akhir dari sesi pembelajaran kita malam ini di pertemuan Zoom kita yang ketiga. Dan nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan soal TOEFL yang berhubungan dengan structure di pertemuan keempat ya. Insya Allah hari Jumat kita lanjut lagi dan semoga kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Oke guys, any question? No? Miss, Oke, yang silakan. modal itu harus selalu ketemu verb 1 ya? Betul, modal itu pasti verb 1 ya. Modal itu harus dan wajib plus verb 1. Nah ini. Kemarin ya Miss Li kasih materi tentang modal ya, itu kan ada ya. Itu modal, ada might, could, must, should, can, tuh. Ought to, used to, have to, itu. Any more question? Nothing? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas kita malam ini. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Miss Li mohon maaf jika ada keterlambatan dimulainya jam kelas belajar kita tadi. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next day. Thank you.